Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun kalian berada. Untuk semua yang belum kenal dengan saya, ada baiknya kita untuk saling mengenal terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Rani Muhaimin. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan tinggi di salah satu universitas yang ada di Kalimantan Barat, yaitu Universitas Tanjung Pura. Saya memilih prodi pendidikan guru sekolah dasar. Baik, tema yang kita bahas kali ini adalah transformasi pendidikan di era abad 21. Sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu transformasi. Menurut KBBI, transformasi memiliki dua pengertian. Yang pertama, transformasi adalah perubahan rupa, baik itu bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya. Kemudian, pengertian yang kedua, transformasi adalah perubahan struktur gramatikal menjadi struktur gramatikal lain dengan menambah, mengurangi, atau menata kembali unsur-unsurnya. Selanjutnya, menurut Nurgiantoro, transformasi adalah perubahan, yaitu perubahan terhadap suatu hal atau keadaan. Selanjutnya dia mengatakan, jika perubahan terhadap suatu hal atau keadaan yang berubah itu adalah budaya, maka budaya itu yang telah mengalami perubahan. Nah, setelah kita tahu apa itu transformasi, jadi kita memiliki sedikit gambaran apa sih transformasi pendidikan itu. Perkembangan dunia kini telah memasuki era revolusi industri dunia keempat, di mana teknologi telah menjadi basis kehidupan manusia. Seperti yang kita tahu, banyak hal yang berubah seperti dari interaksi sosial antar individu. Di sini contohnya, yang dahulunya kita jika ingin mengirim kabar untuk orang yang jauh, maka kita harus menggunakan jasa pos. Yang tentunya memakan waktu yang sangat lama, bisa sampai 3 hari atau 1 minggu, tergantung jarak yang ditempuh. Tapi untuk sekarang, setelah mengalami transformasi di era revolusi industri keempat, yang kita tahu di mana sudah berkembang banyak sekali yang berubah, termasuk di dalam dunia interaksi ini. Interaksi sosialnya bisa kita melalui media seperti handphone dan gawai-gawai lainnya. Kita bisa video call ataupun chat. Dan dalam pendidikan sendiri, tentunya berubah, apalagi di masa pandemi seperti ini, di mana kita harus beradaptasi dengan pembelajaran daring, baik itu menggunakan via Zoom, Meet, dan lain-lain. Menghadapi pendidikan abad 21, sudah seharusnya setiap lembaga pendidikan, baik itu SD, SMP, ataupun SMA, dan lainnya, menerapkan literasi digital dalam pembelajaran di kelas atau sekolah. Hal ini untuk membangun karakter peserta didik yang modern dan memiliki pemahaman terhadap dimensi-dimensi literasi digital, serta dapat mengembangkan materi dan metode pembelajaran. Literasi digital di sekolah maupun di luar sekolah dalam rangka menghadapi era pendidikan abad 21 agar tidak tergerus dengan arus perkembangan teknologi serta dapat bersaing di tingkat internasional seperti mereka ini. Dilansir dari kompas.com, 4 siswa Indonesia berhasil meraih 4 medali dalam International Olympiad in Informatics 2021 yang diselenggarakan secara daring dan Singapura sebagai tuan rumah tahun ini. Literasi digital merupakan sebuah keterampilan dalam berpikir tingkat tinggi sebagai pendukung dalam mengembangkan sebuah kesuksesan akademis pribadi dan profesional. Memasuki era revolusi, para peserta didik dituntut untuk menguasai dunia digital demi masa depan yang cemerlang. Peserta didik perlu menyiapkan diri untuk sistem pembelajaran yang lebih inovatif dalam dunia pendidikan, serta mampu menyesuaikan dengan kurikulum sesuai dengan perkembangan teknologi yang nantinya akan mampu membawa peserta didik kepada dunia kerja yang modern. Nah, kalau kita bicara tentang transformasi pendidikan, tentunya sudah banyak yang berubah, seperti contoh dalam fasilitas. Sekarang sudah banyak sekolah-sekolah
yang menyediakan Wi-Fi untuk siswanya. Namun, belum seluruh sekolah di Indonesia mampu merasakannya, karena masih banyak sekali tempat yang belum mendapatkan akses sinyal yang memadai, seperti di Kalimantan Barat. Belum semua daerah mendapatkan koneksi internet yang bagus. Transformasi pendidikan juga disiapkan untuk menghadapi globalisasi. Globalisasi membawa dampak perubahan yang sangat signifikan, terutama terhadap perubahan individu. Peran transformasi pendidikan agar dapat menghasilkan manusia yang siap untuk menghadapi tantangan global. Hal ini tentu menjadi tantangan juga untuk tenaga pendidik, yaitu harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Seperti saat sekarang ini, kondisi pandemi sangat dibutuhkan teknologi dalam pembelajaran. Dengan begitu, pembelajaran bisa berlangsung dan tidak melanggar larangan pemerintah, yaitu tidak berada di dalam kerumunan. Jadi, bisa dikatakan transformasi pendidikan ini berkembang mengikuti zaman. Dampak positif dari transformasi juga sangat-sangat bermanfaat, karena semakin berkembangnya zaman, tentunya berubah juga pekerjaan yang dibutuhkan. Seperti yang kita tahu, banyak pekerjaan yang digantikan oleh mesin. Jadi, transformasi pendidikan memberikan edukasi kepada peserta didik supaya bisa mengembangkan skill, terutama skill teknologi, untuk memenuhi tantangan zaman. Selain peran dari tenaga pendidik, transformasi pendidikan juga butuh peran dari peserta didik itu sendiri. Tantangannya dalam melakukan transformasi pendidikan di era abad 21 tentunya ada di fasilitas belajar. Bagaimana peserta didik bisa belajar tentang teknologi jika tidak mempunyai fasilitasnya? Seperti yang kita tahu, pendidikan di Indonesia belum merata. Seperti contoh, lab komputer. Belum semua sekolah mempunyai lab komputer. Jadi, bagaimana cara peserta didik untuk belajar tentang teknologi, seperti contoh komputer, jika tidak memiliki fasilitasnya? Jadi, transformasi pendidikan adalah perubahan yang terjadi pada pendidikan. Transformasi pendidikan di era abad 21 tentunya sangat erat kaitannya dengan teknologi. Untuk itu, peserta didik harus mampu mengimbangi kemampuan dengan kemajuan zaman. Di abad 21, seperti sekarang ini, terutama di era revolusi industri dunia keempat, membuat sistem pendidikan juga berubah. Yang dulunya hanya bisa dilakukan secara tatap muka, sekarang pendidikan juga bisa dilakukan secara jarak jauh, menggunakan media seperti Zoom atau Meet. Bahkan bisa berinteraksi langsung, meskipun hanya melalui media penghubung. Sampai di sini dulu untuk pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. See you next time.